Saya lanjut ke Kang Odi sebagai 5 menit closing nih di sisa waktu. Kang Odi, lebih kepada hari ini kita kembali lagi ke tema awal high impact spiritual business ya. Bagaimana biar impactnya itu lebih high. Mungkin impactnya selama ini orang punya ya, masing-masing punya sarana spiritual masing-masing ya, sholat, ya duha, itu udah kayaknya udah umum tuh, ya tahajud gitu ya, kayaknya udah semakin jadi apa ya, jadi kampanye bareng deh gitu, udah banyak deh ini punya lah. Tetapi kok impactnya ya pada konteks tertentu kok masih biasa-biasa saja. Nah ini yang salah, apakah masang targetnya ketinggian atau daya definisi tentang keberkahan atau kesuksesan itu yang salah. Akhirnya orang merasa saya belum jadi apa-apa nih. Padahal saya udah A, sudah B, sudah C gitu ya. Tadi tuh dengan punya andalan spiritual masing-masing. Gimana Kang? 5 menit terakhir nih kita coba simpulkan dari pembicaraan kita nih. Iya, jadi setiap orang itu ada 2 kubu. Kubu yang pertama dia seorang leaders. Nah, kubu yang kedua dia adalah followers. Apa bedanya? Itu sebetulnya simple bedanya. Kalau leaders itu dia selalu melihat peluang di setiap masalah. Kalau followers itu selalu melihat masalah di setiap peluang. Nah, jadi kalau misalkan dia ada peluang-peluang seperti yang sekarang ini, ada yang bilang nih sekarang menuju resesi nih gitu kan. Wah, ini gimana nih sayanya nih, maka ada kepanikan massal di situ sehingga efeknya itu apa? Efeknya itu selalu masalah lagi. Iya sih bisnis ini bagus, iya sih online bagus, iya sih ini bagus, tapi masalahnya. Nah, maka orang yang followers itu yang dia fokuskan selalu masalah. Problemnya saya itu gini, masalahnya saya itu gitu. Nah, soalnya sudah mencoba gagal lagi. Masalahnya saya nggak memiliki kemampuan untuk digitalisasikan produk saya misalkan. Nah, itu adalah seorang followers. Tapi seorang leaders dia selalu melihat peluang di setiap masalah. Nah, kalau misalkan dia tahu nih masalahnya sekarang sedang pandemi. Dia tahu kalau sekarang masalahnya itu daya beli masyarakat itu menurun. Bahkan ada bilangnya ilmuwan mengatakan 30%. Ya kan? Masalahnya terus masalah, tapi yang dia lihat selalu peluang. Nah, lanjutkan dengan pola pikir yang kedua. Nah, pola pikir yang kedua leaders dan followers itu, kalau leaders itu dia percaya dulu, yakin dulu, baru bukti. Kalau followers dia kebalikannya, bukti dulu mana, baru percaya. Jadi kalau ada waktu itu ada tahun 1950 nih, sesuatu hal yang nggak mungkin, mungkin bisa diterapkan analogi itu dengan yang sekarang. Tahun 1950 itu kalau nelfon itu harus ada kabel. Karena itulah jaringannya itu suara ya masuknya ke elektromagnetik ke kabel gitu. Ada satu yang mencetuskan, ini saya punya nih gagasan, satu ide, ini ada satu alat yang menghubungkan satu dengan yang lain seperti telepon. Memang betul mirip telepon, tapi tanpa kabel. Nah, lihat di sini ada 2 kubu. Nah, ada yang tadi dia menyebutkan itu, dia seorang leaders, dia percaya nih bahwa itu akan ada gitu. Tapi yang followers, nggak mungkin. Mana buktinya? Belum ada yang membuktikan tuh lihat. Jadi selalu meminta bukti dulu. Wah, kamu mah gila, bocor halus dan lain-lain. Gitu kan? Kalau yang followers tadi. Nah, maka satu ketika yang leaders ini dia menemukan cara, karena yang dia susur, yang dia percayai adalah peluang. Maka dia coba cari dengan ide segala macam. Dia bukan seorang ilmuwan yang hebat, tapi dia memiliki sebuah keyakinan. Nah, keyakinan juga adalah salah satu high skill yang tidak memerlukan talent gitu. Nah, maka di saat dia keyakinannya tinggi, dia percaya dulu bahwa dan bukti, dan dia berhasil membuat sebuah proposal ke satu brand. Ya kan, brand itu melihat emang bisa. Nah, maka leaders ini memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama dia dicaci maki dulu seperti sama temennya, kamu gila, bocor halus dan lain-lain. Tahapan yang kedua dia diragukan. Nah, diragukan seperti yang tadi emang bisa gitu. Coba dipraktekkan. Ternyata dia ketemu caranya tuh, sehingga dia berhasil. Maka tahapan yang ketiga dia diakui teman-temannya. Seorang ini dia yang menemukan pertama kalinya itu telepon yang nirkabel. Nah, gitu ya. Nah, itu berawal dari sebuah keyakinan. Maka
pertama kali yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ya kan, jadi tanda-tanda seorang leaders dia percaya dulu baru bukti. Betul. Nah, ketika Rasul mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, aku telah Isra Mi'raj malam tadi. Sahabat yang lain ragu tuh, terbagi dua kubu tuh. Ada yang murtad langsung gitu, yang kafir, wah ini Nabi Muhammad nih udah gila ngaco gitu kan. Nah, tapi yang lain saya percaya. Yang pertama kali menyebutkan percaya adalah Abu Bakar. Sodaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Maka akhirnya yang dipilih pertama kali untuk menjadi khalifah pengganti Nabi siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu karena dia apa? Percaya dulu, baru bukti. Terbukti. Nah, jadi kisah yang seperti yang tadi, kita mau pilih yang mana itu terserah teman-teman semua. Itu semua memiliki pilihannya dan konsekuensinya masing-masing. Nah, sekarang di masa-masa seperti sekarang ini ada yang orang terjerumus ke dalam masalah-masalah dan berkutat terhadap masalah dan hilang peluang itu. Paling seperti itu sih. Oke, luar biasa nih closingnya. Jadi kembali kepada jangan hanya bertumpu pada masalah, tapi mulailah membangun sebuah ide, ya, sesuai dengan tagline hari ini, ide, kesempatan, ya, maupun gagasan-gagasan, sekecil apapun cara pandang kita atau peluang-peluang ada, tapi kita masih punya Allah, masih punya Tuhan yang maha mengatur itu tadi.